Pernahkah engkau berhenti sejenak, menatap langit luas di atas sana lalu bertanya dalam hati, bagaimana mungkin bumi yang beratnya tak terhitung ini bisa tergantung tanpa penyangga? Bagaimana mungkin dari tanah yang gersang bisa tumbuh tanaman hijau yang memberi kehidupan? Bagaimana mungkin seorang bayi yang lemah, tak bisa apa-apa akhirnya tumbuh menjadi manusia dewasa yang gagah dan kuat? Semua itu seolah mustahil jika hanya dilihat dengan logika sempit manusia. Namun ketika Allah berkehendak, yang mustahil pun menjadi nyata. Hidup ini sering kali menekan kita dengan keadaan yang tampak buntu. Ada yang sedang terjerat masalah keuangan, ada yang sakit dan tak kunjung sembuh, ada yang patah hati karena kehilangan orang tercinta, ada pula yang merasa doanya tak pernah sampai ke langit. Di titik itulah manusia sering berucap lirih, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Tapi tidakkah engkau sadar bahwa kalimat itu hanyalah lahir dari keterbatasan pikiran kita? Kita melihat dari kacamata kecil, sementara Allah memiliki pandangan tak terbatas. Kita menilai dengan kemampuan yang rapuh, sedangkan Allah memiliki kekuasaan yang tiada tara. Ketika Dia berkehendak, maka kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari kobaran api yang membara. Padahal api seharusnya membakar apapun yang disentuhnya. Lihatlah kisah Nabi Musa yang laut terbelah hanya dengan pukulan tongkat. Lihat pula kisah Nabi Zakaria yang dikaruniai anak di usia senja, padahal istrinya mandul dan ia sudah renta. Semua itu menunjukkan satu pesan abadi. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah menetapkan sesuatu. Maka, mengapa engkau masih meragukan kuasanya? Mengapa engkau masih menundukkan kepala dengan putus asa? Ketahuilah, sebesar apapun masalahmu, ia kecil di hadapan kebesaran Allah. Dan sekecil apapun harapanmu, ia bisa menjadi kenyataan jika Allah menghendaki. Jangan biarkan logika dunia membatasi keyakinanmu kepada Rabb semesta alam. Karena jika engkau benar-benar percaya, engkau akan melihat bahwa di balik pintu-pintu yang tertutup, ada jalan lapang yang Allah siapkan. Dan itu akan terbuka saat Allah berkata, jadilah. Kekuasaan Allah tak terbatas. Ketika manusia berkata tidak mungkin, sesungguhnya itu hanyalah cermin dari kelemahan dirinya. Sebab, manusia terbatas oleh logika, oleh penglihatan, dan oleh pengalaman. Sedangkan Allah, Dialah Al-Qadir, yang Maha Kuasa, yang tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Semua yang kita anggap mustahil, bagi Allah hanyalah perkara sekejap. Bayangkanlah, siapa yang bisa menahan matahari untuk tidak terbit esok hari? Siapa yang bisa menghalangi bulan untuk beredar di porosnya? Siapa yang mampu menghentikan gelombang laut agar tak kembali ke pantai? Tidak ada satupun makhluk yang mampu. Tetapi bagi Allah, semuanya berada dalam genggamannya. Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini dengan detail yang sempurna. Kita sering kali lupa bahwa hidup ini bukan ditentukan oleh rumus matematika semata. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang mampu mengubah jalan cerita dalam sekejap. Seorang yang miskin bisa menjadi kaya, seorang yang sakit parah bisa sembuh, seorang yang terbuang bisa menjadi mulia. Semua itu bukan mustahil, karena Allah yang memegang kendali penuh. Al-Quran banyak memberikan contoh tentang hal ini. Ketika Nabi Musa dan kaumnya terjepit di tepi laut, secara logika tidak ada jalan keluar. Di depan mereka ada laut yang luas, di belakang mereka pasukan Firaun yang siap membantai. Jika kita yang berada di sana mungkin kita akan berkata, selesai sudah, ini akhir segalanya. Namun Musa berkata dengan penuh keyakinan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan benar, tongkatnya dipukulkan, lalu laut terbelah membuka jalan keselamatan. Sesuatu yang mustahil di mata manusia menjadi kenyataan di tangan Allah. Begitu pula kisah Maryam, seorang gadis suci yang tidak bersuami, tiba-tiba mengandung seorang anak. Dunia menolak logika itu, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa kehendaknya melampaui segala batasan. Maka lahirlah Isa alaihi salam, seorang nabi besar tanpa ayah. Pelajaran besar dari kisah-kisah itu adalah, jangan pernah menutup pintu harapanmu kepada Allah. Karena sesungguhnya, yang menutup itu bukan Allah, tetapi dirimu sendiri yang membatasinya dengan kalimat tidak mungkin. Padahal, Allah tidak pernah kenal kata mustahil. Dalam hidup kita hari ini mungkin tidak ada laut yang terbelah atau api yang menjadi dingin, tapi ada bentuk pertolongan Allah yang lain.
Masalahmu yang tampak tak ada jalan keluar, tiba-tiba dimudahkan. Rezeki yang tak pernah kau bayangkan, tiba-tiba datang. Kesedihan yang begitu dalam, tiba-tiba diganti dengan ketenangan. Itu semua bukti nyata bahwa kuasa Allah masih bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu, jangan pernah biarkan logika manusia melemahkan imanmu. Ingatlah selalu, jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mustahil. Bahkan apa yang kau anggap tak masuk akal sekalipun, bisa menjadi kenyataan dalam sekejap. Ketika doa dan kesabaran menjadi jalan, keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi harus hidup dalam doa dan kesabaran kita, sebab seringkali manusia tidak melihat keajaiban bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena kita yang terlalu cepat berputus asa. Kita ingin doa langsung dikabulkan saat itu juga. Kita ingin jalan keluar hadir tanpa harus menunggu, padahal Allah mencintai kesabaran hamba-Nya. Dan dalam kesabaran itu tersimpan rahasia pertolongan yang besar. Lihatlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ia sudah tua renta, istrinya mandul dan secara logika mereka tidak mungkin lagi memiliki anak. Namun Zakaria tidak berhenti berdoa. Malam demi malam ia panjatkan doa dengan penuh keyakinan, sampai akhirnya Allah mengabulkan dan menganugerahkan Yahya, seorang nabi yang mulia. Di sini kita belajar bahwa doa yang tulus meskipun secara manusiawi tampak mustahil, bisa menjadi kenyataan ketika Allah sudah berkehendak. Begitu pula dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang sakit keras menurut dokter harapannya tipis tetapi kemudian sembuh dengan cara yang tidak terduga. Berapa banyak orang yang jatuh dalam kebangkrutan, lalu tiba-tiba bangkit dengan rezeki yang tak pernah disangka. Semua itu terjadi karena ada doa yang tak pernah berhenti, ada kesabaran yang tak pernah putus dan tentu saja ada kehendak Allah yang bekerja di balik layar kehidupan. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan terus berusaha dengan penuh tawakal. Doa bukan berarti menunggu tanpa bergerak, melainkan bekerja sambil menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Di titik inilah manusia benar-benar menyadari keterbatasannya dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Seringkali, Allah tidak mengabulkan doa kita seketika bukan karena Dia menolak, melainkan karena Dia ingin menguji kesungguhan kita. Apakah kita benar-benar percaya pada kuasanya, atau hanya berdoa di bibir saja? Apakah kita yakin bahwa Allah bisa membolak-balik keadaan dalam sekejap, atau kita hanya setengah hati dalam berserah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya waktu, melalui kesabaran yang kita jalani. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti bersabar. Karena di setiap doa yang kau panjatkan, ada janji Allah yang pasti. Bisa jadi kau tidak melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, setiap doa yang tulus akan menemukan jalannya, entah dalam bentuk yang sama seperti yang kau minta, atau dalam bentuk yang jauh lebih baik yang Allah pilihkan. Ingatlah Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Ayat ini menjadi penegasan bahwa tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada usaha yang terbuang percuma, selama kau menggantungkan semuanya kepada Allah, karena sekali Allah berkehendak tidak ada yang mampu menghalangi. Mustahil hanya di mata manusia. Seringkali yang membuat kita terjatuh dalam putus asa adalah cara pandang kita sendiri. Kita menilai segala sesuatu dengan keterbatasan akal, sementara lupa bahwa Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Bagi manusia, ada tembok tinggi yang menghalangi, ada jurang curam yang menakutkan, ada jalan buntu yang menghentikan langkah. Tetapi bagi Allah semua itu hanyalah sebatas ilusi kecil. Kita sering berkata, "Tidak mungkin aku bisa keluar dari masalah ini." Padahal kalimat itu hanyalah refleksi dari lemahnya iman. Bukankah dahulu Nabi Ibrahim selamat dari api yang seharusnya membakar? Bukankah Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan di kedalaman laut yang gelap? Bukankah Maryam mampu melahirkan Isa tanpa suami? Semua itu menunjukkan bahwa kata mustahil hanya berlaku dalam kamus manusia, tidak dalam kuasa Allah. Lihat pula kehidupan sehari-hari kita. Betapa banyak orang yang dahulu dianggap tidak mungkin berhasil, tapi ternyata Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Ada yang dibuang dari lingkungannya, dicaci, dihina, bahkan dianggap gagal, tetapi kini hidupnya penuh kemuliaan. Semua karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia bisa membalikkan keadaan siapa saja dalam sekejap. Di sisi lain ada orang yang merasa dunia dalam genggamannya.
Ia punya harta, jabatan, kekuatan hingga ia berkata, "Aku bisa melakukan segalanya dengan kekuatanku sendiri." Namun lihatlah, dalam 1 detik Allah bisa mencabut semua itu. Sakit datang, harta hilang, kedudukan runtuh, dan ia pun kembali menyadari kelemahannya sebagai manusia. Maka jelaslah manusia tidak pernah benar-benar berkuasa. Kekuasaan itu hanya milik Allah semata. Ketika engkau menghadapi ujian berat, jangan biarkan kata mustahil menutup matamu. Karena seringkali, saat semua pintu dunia tertutup, itulah tanda bahwa Allah sedang mengarahkanmu kepada pintunya. Bukankah dalam kondisi terdesak, doa menjadi lebih jernih, tangisan menjadi lebih tulus, dan hati menjadi lebih ikhlas? Di sanalah mukjizat pertolongan Allah hadir. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya. Percaya bahwa Allah tahu jalan terbaik meskipun kita tidak memahaminya. Percaya bahwa Allah mampu mengubah duka menjadi suka, gelap menjadi terang, sulit menjadi mudah. Percaya bahwa selama kita masih berpegang teguh padanya, tidak ada satupun yang benar-benar mustahil. Karena itu, jangan lagi katakan tidak mungkin. Katakanlah, jika Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Dengan keyakinan itu, engkau akan melangkah lebih ringan. Hatimu lebih tenang dan doamu lebih kuat. Karena sesungguhnya, mustahil itu bukan milik Allah tetapi hanya milik manusia yang lemah. Menyerahkan segalanya pada kehendak Allah. Pada akhirnya, inti dari keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepadanya. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita memahami bahwa hasil akhir bukan ditentukan oleh kerja keras semata, melainkan oleh kehendak Allah. Usaha adalah kewajiban kita, sedangkan hasil adalah hak penuh Allah. Inilah makna tawakal yang sejati. Tawakal bukan menyerah sebelum berjuang, melainkan berjuang dengan sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Orang yang bertawakal tidak akan gelisah jika keinginannya belum terwujud, karena ia yakin Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Ia tidak akan putus asa saat harapannya tertunda, karena ia percaya Allah tidak pernah menolak doa hambanya, hanya saja waktu dan bentuknya mungkin berbeda. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini memberi jaminan bahwa siapapun yang benar-benar bersandar pada Allah tidak akan dibiarkan sendirian. Allah akan hadir dengan jalan keluarnya, meski cara dan waktunya di luar dugaan manusia. Disinilah keindahan iman. Kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik yang kita sukai maupun yang kita benci, semuanya berada dalam genggaman Allah. Kadang kita berdoa untuk sesuatu namun Allah tidak memberikannya. Jangan buru-buru kecewa, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Kadang kita menginginkan jalan tertentu tapi Allah menutupnya rapat. Jangan merasa gagal, karena bisa jadi Allah sedang melindungimu dari bahaya yang tak terlihat. Hidup ini penuh dengan rahasia, dan rahasia itu hanya Allah yang tahu. Yang kita lihat sebagai keterlambatan mungkin sebenarnya adalah perlindungan. Yang kita anggap sebagai kegagalan mungkin sebenarnya adalah jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Yang kita kira mustahil mungkin sebenarnya hanyalah langkah kecil bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya. Karena itu seorang muslim sejati tidak pernah kehilangan harapan. Ia tahu bahwa Rabb-Nya tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Ia sadar bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap jika Allah berkehendak. Maka, ia hidup dengan hati yang penuh keyakinan, sekaligus penuh ketenangan. Katakanlah pada dirimu sendiri setiap kali engkau terjebak dalam situasi sulit, Allah bersamaku, dan bersama Allah tidak ada yang mustahil. Jadikan kalimat itu sebagai pelita dalam gelap, sebagai penopang di saat lemah, dan sebagai pengingat ketika iman mulai goyah. Sesungguhnya hidup ini akan terasa ringan ketika kita benar-benar yakin pada kuasa Allah. Karena kita tahu, mustahil hanyalah kata-kata kosong bagi manusia, sementara bagi Allah, segalanya mungkin. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Hidup ini sejatinya adalah perjalanan iman. Kita diuji dengan keadaan yang seringkali terlihat buntu, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Namun di balik semua itu, Allah ingin kita belajar satu hal penting, bahwa kekuasaannya tidak pernah terbatas. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Kita telah melihat bagaimana Allah menolong para nabi dengan cara yang melampaui logika manusia. Api yang seharusnya membakar menjadi dingin,
laut yang luas terbelah, rahim yang mandul melahirkan anak, dan orang yang terjebak dalam kegelapan diselamatkan. Semua kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bukti abadi bahwa Allah mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dalam kehidupan kita hari ini, mungkin pertolongan Allah tidak selalu hadir dengan mukjizat yang kasat mata, tetapi hadir dengan cara yang halus. Pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka, kesedihan yang tiba-tiba terangkat, masalah yang perlahan menemukan jalan keluar. Itu semua tanda bahwa Allah selalu dekat, selalu mendengar dan selalu mengatur yang terbaik bagi hambanya. Karena itu, jangan pernah biarkan kata mustahil meracuni imanmu. Jangan menyerah pada keadaan hanya karena akalmu terbatas. Ingatlah bahwa doa, kesabaran, dan tawakal adalah kunci yang akan membuka pintu pertolongan Allah. Dan sekali Dia berkata, kun fayakun, jadilah, maka semua yang tampak tak mungkin akan menjadi kenyataan. Maka berjalanlah di dunia ini dengan hati yang penuh keyakinan. Yakin bahwa Allah selalu bersama. Yakin bahwa kuasa-Nya tak terbatas. Yakin bahwa setiap ujian hanyalah jalan untuk melihat kebesaran-Nya. Karena sesungguhnya bersama Allah, tidak ada yang tidak mungkin.